Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, dimanapun berada, apapun keyakinan Anda, suku, bangsa, warna kulit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua hidayah, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, kami mendapatkan pesan dari orang yang insya Allah sangat kami muliakan. Pesannya berisi, Assalamualaikum Kiai guruku, semoga Allah sucikan ruh Kiai. Amin ya rabbal alamin. Kami bukan guru, satu-satunya guru kita semua adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami bukan kiai karena keilmuan kami sangat amatlah kurang. Izin bertanya lagi Kiai. Saya selaku orang awam ini ketika mendengar kajian-kajian yang belum sampai dalam keilmuan saya menjadi bingung Kiai. Sekarang muncul lagi kajian Nur Muhammad. Pendapat sebagian orang bahwa kajian Nur Muhammad ini lahir di era belakangan dan tidak ada dalam kajian thariqah. Kenapa kebanyakan orang sekarang mengkaji Nur Muhammad ini, kemudian kajian Nur Muhammad kembali dibuka dalam kitab-kitab maulid. Ini sebuah pernyataan hari ini. Jadi mohon berikan saya penjelasannya Kiai. Dari mana asal kajian Nur Muhammad ini beserta dalilnya? Yang kedua, bagaimana kedudukan Nur Muhammad ini? Yang ketiga, hadis Nur Muhammad itu benar apa tidak? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada 3 hal yang dipertanyakan oleh orang yang sangat kami muliakan. Dari mana asal kajian Nur Muhammad beserta dalilnya? Bagaimana kedudukan Nur Muhammad ini? Hadis Nur Muhammad itu benar atau tidak? Baik. Kalau kita belajar syariat, kalau kita belajar akidah, mungkin saja kita tidak akan menemukan tentang kajian Nur Muhammad. Namun tatkala kita belajar tasawuf, yaitu belajar hakikat dari mana alam semesta ini diciptakan, bagaimana proses penciptaannya, ketika kita belajar, ketika kita lebih berfikir, maka kita akan menemukan kajian Nur Muhammad ini. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin menggunakan konsep Nur Muhammad silahkan. Bagi tuan-tuan yang tidak ingin menggunakan konsep Nur Muhammad silahkan. Yang pertama, dari mana asal kajian Nur Muhammad ini beserta dalilnya? Kajian Nur Muhammad itu didasari daripada surat An-Nur ayat 35. Ya.
Jadi kajian tentang Nur Muhammad itu didasari pada surat An-Nur ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkab. Durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyatin wa la gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, Allah pemberi cahaya pada langit dan bumi. Jadi Allah itu memberikan cahaya, energi kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya, cahaya Allah, seperti sebuah lubang pada dinding yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk cahayanya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Pada surat An-Nur ini Allah menerangkan tentang cahayanya. Cahayanya yang menyeliputi langit dan bumi. Cahaya ini seperti di ruang yang tertutup yang terbuat dari kaca. Di dalam kaca ini seperti bintang. Lalu di dalam kaca itu ada lampu dan ada minyak. Minyaknya saja sangat terang tanpa disentuh dengan api. Jadi kalau tuan-tuan bayangkan secara analogi sederhana, itu ada cahaya. Cahaya ini tidak menyilaukan. Lalu di cahaya ini didindingi oleh kaca. Jadi cahaya ini, sumber cahaya ini memancarkan cahaya, lalu kacanya kena dengan cahaya itu, lalu cahayanya kembali lagi ke dalam. Sehingga cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya itu terkonsentrasi menjadi satu cahaya. Makanya dikatakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Allah memberi petunjuk menuju cahayanya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, jadi cahaya Allah ini memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Lalu siapa cahaya ini? Siapa cahaya ini yang menjadi wasilah orang-orang mendapatkan hidayah? Maka kita mengenal cahaya itu dengan Al-Quran, dengan Muhammad. Jadi Al-Quran yang berjalan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Maidah ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum Rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin." Nah, dalam surat Al-Maidah ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan, dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh
telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Nah, siapa yang datang dengan kitab suci? Yaitu cahaya. Siapa itu cahaya? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kajian Nur Muhammad, pokok pemikirannya itu berawal dari surat An-Nur ayat 35, lalu dilengkapi dengan surat Al-Maidah ayat 15. Nah, jadi cahaya Allah menyeliputi langit dan bumi. Siapa cahaya ini? Cahaya ini bukan cahaya biasa, tapi cahaya di atas cahaya. Maka kita melihat dalam surat Al-Maidah yang Allah utus itu adalah cahaya dan kitab yang jelas, yaitu cahaya yang menerima Quran atau Quran yang berjalan. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah konsep yang kita kenal dengan Nur Muhammad. Jadi Rasulullah itu tidak hanya bercahaya, tapi memberikan cahaya, nur dan munir, memberikan cahaya dan bercahaya. Nah, dari sinilah pokok pemikiran tentang nur cahaya itu atau Nur Muhammad. Maka ketika kita kembali pada surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, untuk mengabdi, ya, untuk beribadah kepada Allah, kepadaku. Nah, ketika kita merenung jauh melihat ayat ini, kita paham bahwa hamba yang paling sempurna penciptaannya dan yang paling sempurna ibadahnya adalah Muhammad. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, siapa makhluk yang paling sempurna ibadahnya? Ya Muhammad. Maka dari ayat ini turunlah kias-kias dari perkataan-perkataan orang-orang yang sudah tinggi makomnya, makom ma'rifatnya kepada Allah. Tentu ini bukan hadis. Laulakal Muhammad, laulakal aflaq. Seandai kata atau bukan karena kamu Muhammad, maka tidak kuciptakan alam semesta ini. Di sini ada korelasi dari surat Az-Zariyat ayat 56. Contoh, tidak kuciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Jadi tujuan penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Maka tujuannya adalah ibadah. Ya. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Tujuannya adalah ibadah. Sedangkan makhluk yang paling sempurna ibadahnya adalah Nur Muhammad, adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita berpikir ini ada korelasi tentang kalimat-kalimat yang sering kita dengar, laulakal Muhammad, laulakal aflaq. Andai kata tidak ada kamu, aku ciptakan alam semesta ini karena kamu Muhammad. Karena Muhammad itu adalah orang yang paling sempurna ibadahnya. Nah, jadi perkataan laulakal Muhammad laulakal aflaq ini kalau kita cari mungkin agak kesusahan, ini riwayat dari mana. Apalagi kalau derajat sahih ini agak kesusahan kita mencarinya. Tapi kalau kita melihat adanya korelasi dengan surat Az-Zariyat ayat 56 ini seperti penjelas. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Nah, makhluk yang paling bagus ibadahnya Muhammad. Sama artinya aku tidak ciptakan alam semesta ini kecuali karena engkau Muhammad, kecuali untuk ibadah maksudnya. Nah, lalu ketika kita melihat dalam surat Al-Ahqaf, ini mungkin pernah disampaikan oleh salah satu tokoh yang sangat kami memuliakan. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tiadalah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara keduanya illa bil haqq, kecuali dengan al-haq,
dan dengan tujuan yang benar. Al-haq itu Nur Muhammad itu. Bahkan ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bisakah engkau, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya, bilakah engkau ditetapkan menjadi nabi? Kapan engkau ditetapkan menjadi nabi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, di antara, ya, Adam di antara ruh dengan jasad. Jadi apa maksudnya? Adam masih antara ruh dengan jasad. Artinya masih mentah. Masih mentah. Artinya dalam bentuk tanah dan dalam bentuk ruh yang belum dikawinkan. Berarti Nabi Allah Muhammad SAW adalah yang pertama, namun yang paling terakhir diutus sebagai penyempurna. Maka Tuhan yang mulia, dari mana asal kajian Nur Muhammad? Asal kajiannya adalah surat An-Nur ayat 35, lalu dijelaskan di surat Al-Maidah, lalu Al-Ahqaf, lalu didukung dengan beberapa hadis. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kedudukan Nur Muhammad? Nah, ini karena mungkin sudah 16 menit kami sampaikan. Insya Allah, kalau memang ada kritik dan saran silahkan di komentar. Kalau memang ramai juga, nanti insya Allah kita lanjutkan bagaimana kedudukan Nur Muhammad ini. Lalu hadis Nur Muhammad itu benar apa tidak? Nah, ini yang nomor 3 ini sudah kita tidak perlu jelaskan lagi, karena sudah kami terangkan dengan Quran dan satu buah hadis. Nah, sekarang bagaimana kedudukan Nur Muhammad? Nah, insya Allah besok kita bahas di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.